Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Begitu kata-kata Suzu keluar, itu membuat mata tabib Kekaisaran Suqian sangat suram, dan dia tahu betul bahwa kelemahan tabib Kekaisaran Suqian. Suzu, kamu tidak perlu berpuas diri, ada beberapa hal yang akan aku dapatkan cepat atau lambat. Tabib Kekaisaran Suqian menjentikkan jubah lengan bajunya dengan keras, dan berteriak dengan suara merah, alis Tuan Su tiba-tiba berkerut, dan niat membunuh yang kuat terpancar. Tabib Kekaisaran Suqian, jangan memprioritaskan. Sekarang kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku seperti ini, berlutut dan menamparkan telapak tanganku di telapak tangan bambu. Raja Besi Hitam duduk dan menatap tabib Kekaisaran Suqian, dan meraung dengan marah, aura kuat terpancar dari tubuhnya, dan paksaan sengit itu langsung dihancurkan. Tabib Kekaisaran Suqian, seluruh tubuhnya berkerut, wajahnya sedikit ungu, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Dia pernah menjadi raja yang terlalu kosong, bagaimana mungkin kesombongan ini membuatnya berlutut, bahkan jika ada paksaan yang kuat. Tabib Kekaisaran Suqian berdiri tegak, matanya bahkan lebih terbuka, dan ketekunannya sangat baik. Dokter anjing tua, Anda tidak berlutut, bukan? Kemudian aku akan memukulmu sampai kamu berlutut dan menghilang dari tahta, dan ketika kamu muncul kembali, kamu telah datang ke depan tabib Kekaisaran Roh Rendah Hati, yang tinju pinggangnya meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan jatuh dengan keras di perutnya. Dengan ledakan teredam, itu menyebar tabib Kekaisaran Suqian itu, dan seluruh tubuh berputar ke dalam mulutnya, dan bahkan menyemburkan darah ke garis darah dan melesat ke belakang, menghantam lengan besi Dewa Void, dan dampaknya yang sangat besar langsung menembus Dewa Void. Sosok tabib Kekaisaran Suqian baru saja stabil di kehampaan, tetapi sebelum dia bisa menstabilkan tinju Suzu, itu meraung seperti mantra lagi. Tinju bang 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 jatuh ke tubuh dokter Kekaisaran yang rendah hati seperti hujan kutukan, dan dia tidak menggunakan kekuatan apapun, seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Dalam sekejap, darah tabib Kekaisaran Suqian bernoda merah. Jubah naga hitam dan emasnya. Tampaknya pada saat ini, jubah naga yang dia kenakan sangat mempesona, dan yang terlihat lebih tragis adalah bahwa tabib Kekaisaran Suqian tidak pernah memblokir, dan bahkan memiliki tangan melawan tabib Kekaisaran Suqian. Anda jelas memiliki kesempatan untuk membunuh, reinkarnasi Anda bereinkarnasi, dan Anda bersikeras untuk membunuh, dan bahkan mengungkapkan bahwa putra ini tidak dapat hidup. Bahwa Ye Beijing sudah berselingkuh denganmu, dan ditunda olehnya hanyalah alasan bagimu, kamu hanya pengkhianat yang terlalu kosong, apa itu anjing mati sampah. Mantan Raja Taixu berada di bawah kepemimpinan Anda, Taixu, sekarang layu seperti ini, jika Anda tidak menyerang Sensi untuk merebut sumber daya, cepat atau lambat Taixu akan binasa. Dan semua ini berkat Anda. Suara Suzu terus keluar, dan dia tidak hanya melepaskan amarahnya, tetapi juga sepertinya ingin memprovokasinya. Tabib Kekaisaran Suqian, seolah berharap dia akan dapat melawan, mendarat di pintu wajah tabib Kekaisaran Suqian lagi, seluruh wajahnya cekung, dan ketika dia masuk, semua giginya hancur, dan bola matanya meledak di seluruh wajahnya dengan darah, tetapi sosok tabib Kekaisaran Suqian terhuyung-huyung, dan dia tidak pernah berlutut. Hahaha, wajah tabib Kekaisaran Suqian terdistorsi, tidak seperti wajah manusia, tetapi tawa benar-benar keluar dari mulutnya. Kedengarannya seperti kamu menertawakan Suzu, apa yang kamu tertawakan? Dokter, apakah anjing tua itu menertawakan ketidakmampuannya sendiri? Menjadi raja dan mengalahkan seorang raja, aku seharusnya membunuhmu dan menyelamatkan hidupmu, tetapi itu tidak membuatmu menertawakan Suzu. Raja ini bahkan lebih marah, tinjunya penuh darah, tetapi bukan darahnya. Dan semua itu adalah darah tabib Kekaisaran kerendahan hati. Suzu maju selangkah dan mengangkat tangannya, itu sudah mati, mencekik leher tabib Kekaisaran kesopanan yang rendah hati, dan kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi. Tidakkah Anda akan melawan? Sejak kehilangan tahta, saya bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Saya hanya tahu bahwa menghindari secara membabi buta terlalu lemah, dan saya tidak membutuhkan raja yang lemah seperti Anda. Tanpa diduga, dokter Kekaisaran diam tidak melawan, tetapi hanya memuntahkan seteguk darah ke Suzu. Hanya ketika dia mendekati pintu di depannya, darah yang meludah dari telapak satu tangan menghilang,
tetapi itu sama saja dengan membuat Suzu semakin marah. Tendon hijau di antara dahi yang terakhir berdenyut-denyut, mencubit tangan di leher Tai yang rendah hati, terus-menerus mengerahkan kekuatan, mengklik dan mengencangkan kelima jari, dan bahkan mendengar suara yang keluar, tidak masalah jika Anda mati, bagaimanapun, Anda tidak dapat memenangkan para dewa, dan Anda tidak dapat menang. Dokter Kekaisaran yang terhormat Suqian, suara mencibir, tidak peduli seberapa keras dia mencubit, sangat sulit untuk mengatakan bahwa niatnya untuk mati semakin kuat, dan sepertinya tidak menertawakan. Suzu mengerutkan kening, tetapi dia merasa bahwa Dokter Kekaisaran Suqian mencoba meledakkan dirinya sendiri, tetapi saya tidak tahu apakah dia mengancamnya. Namun, Suzu masih melepaskan tangan yang memegang tangkai leher. Reinkarnasi. Anda berbicara tentang Dokter Kekaisaran sampah yang baru saja menembus keabadian para dewa, dan luka di tubuhnya menggelegak dengan gas putih penyembuhan, dan dia tampaknya pulih dengan cepat. Namun kegelisahan yang terpancar dari tubuhnya tidak menghilangkan sampah. Anda mengatakan bahwa sepotong sampah seperti dia dapat menyegel jiwa Anda, dan pembunuhan ini telah dipersiapkan begitu lama, tetapi berakhir dengan kekalahan dan kerugian besar. Anda mengatakan ini, dia sampah, Dokter Kekaisaran Suqian, berkata sambil mencibir, menatap Suzu dan menanyainya satu persatu. Raja yang bermartabat dan tidak begitu licik dan yakin, beberapa menang dan kalah, tidak di atas pertempuran, dan Anda hanya memiliki kekuatan dan akal, Anda tidak akan pernah bisa mengejar kehormatan, dan bahkan beberapa wanita di sekitarnya, dan jangan berpikir bahwa saya tidak tahu bahwa kekuatan dan alam Anda saat ini bukan dari kultivasi Anda sendiri. Semakin cemas Anda untuk membuktikan sesuatu, itu berarti Anda takut bahwa Dokter Kekaisaran Suqian belum pernah berbicara sebelumnya, dan itu bukan bambu palsu. Beberapa kata itu menghancurkan hati daunnya, jelas tidak, hanya menunggu kesempatan. Saya ingin yang Xianyi, hehe, Dokter Kekaisaran Suqian, saya memukuli Anda untuk tidak membelah jiwa Anda dan disegel, tetapi hanya ingin melihat seberapa banyak kemajuan yang telah Anda buat selama bertahun-tahun. Tetapi Anda masih sangat kecewa, mengatakan omong kosong ini dan membual menjadi rumah besar. Tetapi menurut saya, selain omong kosong adalah omong kosong, tidak peduli seberapa pintar yang mulia, saya telah menggunakan surga untuk menghitung bahwa tidak peduli metode apa yang digunakan, pertempuran dengan sensi ini akan dimenangkan. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Saya terlalu, menunjuk ke Dokter Kekaisaran yang rendah hati, dan berteriak dengan suara yang dalam, nadanya sangat tegas, bukan. Tentu saja, saya tahu bahwa Anda telah menghitung oleh surga, tetapi Anda mengatakan itu, bukankah itu kontradiksi? Jika tidak peduli apa metodenya, itu akan menang, mengapa Anda harus berusaha keras kali ini, dan melakukan 1000 tahun situasi keseluruhan, tetapi juga membunuh reinkarnasi yang mulia? Saya tahu, karena dalam perhitungan Anda dengan mesin surgawi, selama Anda bereinkarnasi dan abadi, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Taixu, bahkan jika itu hanya 1 dari 1000, atau bahkan 1 dari 10.000, kemungkinannya mungkin sangat kecil, tetapi Anda tidak berani bertaruh. Terima kasih sudah mendengarkan Kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa Kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.